to the number 20524004. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ina Supriana Juga with ID number is 20524031. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Hello everyone, my name is Kamal Imana from student number 20524021. Hi everyone, my name is Laila Zana Sugiarto. My ID number is 20524034. Fahamku kini tertuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to PFP Podcast Filsafat Pendidikan. Yeay. Kali ini bareng aku Naila Zalfa Dan aku Kamal Ikmana. By the way, hari ini kita bakal ngobrol tentang apa sih, Nay? Kayaknya sih untuk topik hari ini lumayan berat sih, Ma. Kira-kira apa ya, Ma? Nah, iya ya, topik kali ini lumayan berat juga sih. Nah, guys, hari ini tuh kita bakal bahas tentang potensi manusia. Apakah semua orang punya potensi Atau- itu? Atau jangan-jangan Kita yang gak punya potensi. Bukan Kayaknya gitu. gak mungkin sih, guys. Malah kayaknya kita yang terlalu sering underestimate diri sendiri deh. Atau malah overestimate. Waduh, Bisa bahaya jadi sih. itu. Tapi tenang aja, hari ini kita bakal bahas bareng-bareng. Siapa tahu setelah kalian dengerin podcast ini, kalian jadi bisa lebih ngerti cara nemuin dan ngembangin potensi di dalam diri kalian. Atau minimal gak insecure lah kalau lihat orang yang sukses di umur Usia muda gitu ya. 21-an. Gitu lah. Itu sih aku sih kayaknya. So guys, buat kalian buat kalian siap-siap aja buka pikiran kalian dan jangan nge-pause YouTube kali ini dan jangan lupa untuk apa Itma? Like, comment, and subscribe. Yeay. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja sambut bintang tamu kita kali ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup populer dan mereka ini salah satu mahasiswa aktif ya di Lingusdur katanya. Betul banget. Nah kita langsung aja sambut Pak Iskuy dan Ina. Yeay. Wah, kok kalian excited banget ya kayaknya ya. Seneng banget bisa datang ke sini. Iya benar. Gimana kabar kalian nih? Alhamdulillah kita baik. Kalau kalian gimana? Baik juga sih. Nah, jadi sebelum kita deep dive ke topik nih, boleh dong Kak Faiska sama Kak Inas kasih perkenalan dirinya dulu, terus juga kasih pendapatnya nih, sebenarnya apa sih yang bikin kalian tertarik sama topik potensi manusia ini? Atau kalian belum tahu topik kita hari ini tuh apa ya? Apa itu? Surprise ya. Surprise ya. Cukup surprise untuk potensi manusia. Oke, kenalin dulu ya. Iya. Pertama dari aku. Kenalin semuanya, nama aku Faiska Putri. Aku mahasiswa semester 2 dari Prodi Tadris Bahasa Inggris UIN KZ Abdurrahman Wahid. Ini Kalau aku perkenalkan, nama aku Inas Putiana juga, sama juga dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 2. Oh, kalian sekelas ya? Iya, tapi iya kebetulan. Iya, tapi ini baru bisa se-event bareng gitu loh. Keuntungan ya, bisa PFP berarti perdana nih ya? Iya, benar. Duet maut ini. Bisa aja nih. Oke guys, ya udah deh. Berarti kalian belum tahu nih topik kita hari ini tuh apa? Ya, tadi dengar-dengar sih potensi manusia ya. Atau mau ganti lagi? Aduh jangan deh, kayaknya lebih berat lagi kalau ganti. Iya. Nah jadi langsung aja ya, kita langsung masuk ke topik utama kita nih. Aku tuh mau tanya, menurut kalian berdua sebenarnya potensi sendiri itu apa sih? Kita tuh semuanya itu kan
pastinya punya potensi, tapi kadang tuh kita nggak menyadari potensi kita itu. Nah, menurut kalian apa itu potensi? Menurut aku ya, potensi itu sesuatu yang ada dalam diri setiap manusia gitu ya, dari diri aku dan kalian semua. Tapi mungkin kehalang kesempatan atau hal-hal yang lain gitu, jadi kita tuh belum bisa nemuin potensi diri kita sendiri gitu. Oh, jadi potensi itu bukan sekedar bakat itu atau bawaan dari lahir ya, tapi hal-hal yang bisa dikembangin itu juga bisa disebut sebagai potensi. Iya, itu benar banget ya, kayak karena potensi itu bisa tumbuh. Karena dulu tuh aku sebenarnya sepemalu itu dan nggak pede banget ngomong di depan banyak orang. Nah, terus karena aku juga udah banyak banget ngikutin kegiatan, apalagi terus banyaknya presentasi ya, kan kita mahasiswa ya, pasti banyak banget presentasi, jadinya akhirnya keluar dari zona nyaman, terus jadi lebih berani buat Bener banget sih, minder itu jadi salah satu problem terbesar Gen Z ya kayaknya ya, apalagi kalau Gen Z ini kan suka scrolling media sosial kayak TikTok, Instagram ataupun yang lainnya, dan mereka tuh kalau ngeliat keberhasilan orang tuh jadi langsung minder dan langsung kayak nge-underestimate diri sendiri. Itu relate banget sih, betul banget. Aku pribadi juga kadang merasa kok hidup aku gini-gini aja ya, padahal katanya setiap manusia kan punya potensi. Nah, menurut kalian ini tuh kenapa sih bisa terjadi? Kayaknya nih ya, ini tuh karena efek FOMO gitu ya. FOMO, iya, Fear benar. of missing out. Aku juga salah satu fanbase FOMO. Iya, sama Fanbase sih. FOMO. Iya, jadi kita tuh lebih fokus untuk ngebandingin pencapaian kita sama orang lain yang kita lihat dari mungkin media sosial gitu ya, dari sesuatu yang hanya kita lihat tanpa kita tahu di baliknya. Karena kan nggak 100% apa yang kita lihat itu kan benar gitu. Orang-orang tuh kalau nge-share sesuatu itu tuh yang seneng-seneng aja. Mungkin kan yang susah-susah di-share gitu. Nah ya itu bener banget sih, apalagi kan kayak kadang kita tuh lupa gitu kalau proses orang itu berbeda-beda, karena kadang ada yang prosesnya itu dari potensinya itu dari akademik, dari bagaimana dia kreatif, terus ada juga kadang yang mereka tuh sebenarnya telat nyadar potensi dia itu seperti apa gitu. Nah itu juga sebenarnya tuh gak apa-apa, karena gak semua orang itu bisa sukses di umur yang sama gitu. Ini dalam banget sih. Jadi potensi itu bukan kayak perlombaan ya, semua orang itu pasti punya finishnya masing-masing. Iya, betul banget sih, dan mungkin kita tuh harus lebih mengenal diri kita sendiri gitu ya, karena apa ya, kalau kita nggak mengenalin diri kita sendiri, kita nggak bakal tahu potensi kita itu apa. Nah, kalau menurut kalian gimana sih cara untuk ngembangin potensinya gitu, kalau kita udah nemu potensi tersebut gitu? Jadi satu hal atau step pertama itu tuh kita harus selalu nyoba hal-hal baru. Kayak keluarlah dari zona nyaman kalian, dari comfort zone-nya gitu. Coba hal-hal baru yang mungkin anti mainstream untuk diri kamu sendiri. Challenging ya. Challenging. Jadi kita tuh nggak stuck di situ-situ aja gitu. Oke, jadi udah kita bahas ya kalau semua orang itu sebenarnya punya potensi, tinggal gimana kita nyadarin dan membanginya. Tapi pertanyaannya sekarang, apa sih yang mempengaruhi potensi tersebut? Kayak kenapa ada orang yang bisa berkembang cepat, tapi ada juga yang stuck aja di situ aja. Menurut kalian kenapa? Kalau menurut aku sih ya ada banyak faktor ya, karena salah satunya itu di lingkungan. Karena kalau kita berada di lingkungan yang suportif, yang mendukung kita buat bisa tumbuh gitu ya, itu bisa banget ngebantu ngeluarin potensi terbaik dari diri kita gitu. Jadi gitu ya, berarti salah satu faktornya itu lingkungan itu sendiri ya. Tapi kan kalau misal kayak lingkungannya itu nggak mendukung, kayak lingkungannya tuh toksik, dan apa yang hal-hal kecil yang kita lakukan itu dijudge, itu tuh bakalan apa ya, bikin orang makin ragu. Jadi kayak diri kita tuh jadi nggak confident buat show out apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki gitu.
Jadi sebenarnya selain lingkungan ada juga faktor yang lain. Salah satunya itu faktor mental dan kepercayaan diri gitu. Karena untuk mencoba hal-hal yang baru kita kan butuh kepercayaan diri yang kuat gitu. Pasti. Untuk beberapa orang untuk keluar dari zona nyaman itu kan susah, butuh kepercayaan diri yang banyak, yang tinggi gitu. Jadi karena kebanyakan orang ngerasa nggak cukup bagus atau baru nyoba sekali nih, tapi udah ngerasa minder, ini bukan passion aku dia, gitu. Nah, mental dan juga kepercayaan diri itu penting banget. buat ngelakuin hal-hal dan mencoba hal-hal yang challenging tersebut ya. Relate banget ya sama Betul. kita ya Allah. Kadang tuh kita sendiri ngerasa jadi penghambat Buat diri kita sendiri buat Iya. ngeluarin potensi itu ya. Iya. Terus tuh juga ada yang dari faktor pendidikan juga sama akses informasi, karena orang yang punya kesempatan belajar lebih luas itu biasanya itu lebih cepat lebih cepat nemuin apa yang mereka suka, kemudian apa yang mereka bisa gitu. Jadi biasanya tuh lebih cepat gitu nemuin apa yang mereka apa yang mereka suka gitu ya. Iya. Terus tapi bukan berarti juga kita nggak punya akses atau nggak punya kesempatan buat seperti itu, karena kita sekarang tuh kan udah zaman modern banget ya. Betul banget. Iya, Semua kita bisa diakses ya. Bisa belajar lewat YouTube seperti di podcast TFP seperti ini, kemudian di TikTok Sharing-sharing ataupun gitu. yang lain-lain. Nah, bener banget nih. Jadi buat kalian nih ya, para pendengar, terutama para Gen Z, semangat buat selalu menggali potensi yang kalian punya. Walaupun sambil rebahan ya, itu nggak apa-apa sih guys. Genzi banget ya sambil Iya, rebahan. sambil rebahan, sambil menggali potensi. Cukup sulit sebenarnya ya, Mas. Iya. Dan yang terakhir nih, ada faktor pengalaman. Jadi semakin banyak kita mencoba, kita tuh bakal punya pengalaman yang lebih baik. Kita bisa improve diri kita sendiri. Sekali kita nyoba mungkin ya nggak semaksimal itu, tapi ketika coba terus menerus, dan itu bakal jadi pengalaman yang mungkin berkesan ya, bisa jadi tolak ukur ya, pembelajaran juga. Dan semua itu tuh bisa banget dikembangin secara pelan-pelan, nggak perlu langsung jadi finish sempurna. Yang penting jalanin prosesnya dulu aja, ya nggak sih? Iya dong, kayak hubungan kamu sama dia ya, jalanin aja dulu. Aduh ya, teman-teman ya ampun. Oke guys, dari tadi kita udah ngobrolin apa itu potensi, terus gimana sih cara menggalinya, sampai udah kita ngobrol sampai di faktor-faktor ya yang mempengaruhi potensi itu sendiri. Nah sekarang nih ya, gimana sih cara kita bisa menggali potensi yang kita punya? Kan kita udah tahu nih potensi kita apa, nah itu tuh gimana cara kita menggali dan mengembangkan potensi tersebut gitu. Ya, jadi setuju banget, Nay. Aku dulu juga sempat ngerasa kayak biasa-biasa aja gitu. Kan ada orang yang bisa semua hal, tapi enggak ada yang menonjol gitu loh. Iya betul. Yang semuanya itu rata. Gitu. Nah gitu. Aku dulu juga ngerasa gitu, tapi cara paling dasar buat tahu potensi kita itu tuh mengenal diri kita sendiri. Kayak aku tuh sebenarnya suka apa ya, atau aku kalau ngelakuin hal apa ya yang bikin aku kadang semangat tuh, bikin semangat gitu. Kayaknya untuk Gen Z itu scrolling ya. Iya. Tapi itu bukan potensi sebenarnya. Berarti yang penting dari awal tuh kita harus bisa refleksi diri kita sendiri. Lihat dulu kita tuh sebenarnya suka atau bisanya di bidang apa. Bener banget ya Iqbal, karena setelah itu aku mencoba explore, kemudian ikut organisasi, volunteer, terus ambil peluang yang ada gitu. Dari situ tuh aku jadi tahu gitu, oh ternyata aku enjoy banget pas ngejalaninya. Terus ternyata aku juga bisa jago loh dalam hal seperti ini gitu. Bener sih, kadang tuh potensi bisa muncul ketika kita udah mulai nyemplung ke beberapa hal yang kayak kita suka, kayak tadi yang udah Kak Inas bilang, kayak ikut volunteer, organisasi dan lain sebagainya ya. Kalau cuma rebahan sambil nunggu ilham sih kayaknya ya nggak bisa ya. Ilhamnya lagi mampu jalan-jalan mungkin ya. Kasian nih Ilham nih.
Oh ya, jadi gak cuman apa ya, explore gitu ya, nggak cuma explore, kita juga jangan lupa minta feedback dari orang-orang terdekat, karena kadang kita tuh nggak bisa lihat kemampuan diri kita, karena seringnya orang-orang itu lebih bisa gitu loh mengidentifikasi kayak Inas cocoknya ini deh, kamu kemarin ini bagus gitu. Iya. Waktu dulu juga aku sempet kayak gitu sih. Aku sendiri baru sadar kalau aku tuh bisa nyanyi karena ada temenku yang bilang kayak suara kamu waktu nyanyi tuh bagus banget loh. Harusnya kamu ikut Masterchef sih kalau suara kamu tuh bagus gitu ya. Betul banget. Indonesia dong. Indonesia. Emang kita di mana, di Konoha? Aduh, Indonesia Idol. Konoha banget ya. Indonesia Idol. Dan yap, Kenapa nih? Coba dilanjutin dulu tawanya. Gak apa-apa. Kita santai aja ya kak. Kita santai chill. kayak kayak rumah sendiri gitu ya. dan satu lagi guys, jangan pernah takut buat gagal, karena gagal sendiri itu yang membentuk diri kita menjadi lebih lebih kuat dan lebih baik gitu. Dan juga karena dari gagal itu juga kita bisa belajar, terus justru kita jadi tahu gitu kekurangan dan nemuin kekuatan Kekurangan, tahu kekurangan, kelebihan, terus jadi kekuatan. Harus disatukan gitu ya, saling melengkapi berarti ya. Gitu. Fix banget nih, potensi itu bukan cuma buat ditemuin doang, tapi juga dibangun, dikembangin pelan-pelan, step by step. Nggak perlu terburu-buru. Betul sih. Nah, guys, jadi dari obrolan kita ini tuh berarti itu setiap orang tuh pasti punya potensi. Mungkin bukan cuma mereka yang kelihatan hebat dari luar, tapi semuanya itu punya potensi jika mereka mau mengenali diri sendiri dan mau menggali potensi tersebut kemudian dikembangkan gitu ya. Bener banget. Potensi itu bukan cuma soal bakat bawaan dari lahir, tapi juga hal yang bisa dikembangkan lewat yang seperti kita bahas tadi ya, lewat pengalaman, lingkungan yang mendukung, mental juga, terus keinginan buat kita explore juga bisa membantu kita buat nemuin potensi diri kita. Ya, jadi harapan gue ya nanti dari video ini, dari kita ngelakuin podcast ini, kita semua nggak cuma aku, Inas, Naya, dan Itma bisa menemukan potensi diri kita, tapi juga untuk kalian yang nonton, untuk kalian di luar sana bisa menemukan potensi yang tepat. Nggak cuma kalian bisa, tapi juga tepat buat diri kalian gitu. Kalau buat Inas, Kalau menurut aku juga kalian jangan pernah buat coba hal baru, terus jangan pernah lupa takut- buat coba hal baru. ya terus explore dan jangan pernah takut gagal, karena orang yang gagal itu sebenarnya orang yang belum pernah mencoba. Betul banget. Kata-kata dari Kata-kata hari ini. Ngomong-ngomong tentang gagal nih, Mbak Nana tuh pernah bilang kayak gini, anak muda itu jangan malu, anak muda itu rat malunya jangan terlalu kencang, apalagi serba gengsi. Kenapa takut malu untuk melakukan hal yang tidak merugikan kalian? Justru stok malu kalian itu harus dihabisin di masa-masa muda ini supaya waktu udah tua ya Malu-maluin. tapi kayaknya sekarang udah malu-maluin ya. Waktu muda ini kita habiskan buat malu-maluin diri kita gitu guys. Tapi malu-maluin yang positif dan bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita guys. Nah, ingat, kita itu bukannya kurang hebat, tapi kadang kita cuma lagi capek butuh rehat atau belum nemu timing yang pas aja gitu nih, capek banget nih, jangan nyerah ya, Nah terus guys, berusaha. betul banget ya. Jadi kira-kira gitu ya bincang-bincang kita hari ini ya. Ya ampun, nggak kerasa udah di penghujung obrolan aja nih kita ya. Padahal kayaknya baru asik baru 5 menit ya, baru 5 menit. 1 detik masih. Terima kasih ya buat Kak Ina sama Kak Faiska. Sukses terus ke depannya. Iya.
Jangan lupa mampir-mampir lagi ya. Iya. Undang kita lagi ya. Pasti dong. Say goodbye dulu buat teman-teman di sana. Iya. Dadah guys. Terima kasih telah menonton. Dah.